Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memulai pembahasan bab 8, yaitu tentang teori graf dengan mengulas sedikit sejarahnya. Saya akan menjelaskan terkait sejarah teori grafnya. Jadi, teori graf ini berawal dari sebuah permasalahan nyata yang dikenal dengan jembatan Konigsberg pada abad ke-18. Nah, kota Konigsberg itu yang jadi sekarang Kaliningrad dari Rusia memiliki sebuah sungai yang membagi wilayah kota menjadi beberapa bagian yang dihubungkan oleh 7 jembatan. Permasalahan yang muncul adalah apakah mungkin seseorang berjalan melewati semua jembatan tersebut tepat satu kali tanpa mengulangi jembatan yang sama. Nah, banyak orang mencoba menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak berhasil menemukan jawabannya. Pada tahun 1736, seorang matematikawan yang berasal dari Swiss bernama Leonhard Euler berhasil memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Euler menyederhanakan permasalahan dengan mempresentasikan setiap wilayah daratan sebagai simpul atau vertex, dan setiap jembatan adalah sisi, yaitu edge. Dengan pendekatan tersebut, Euler menunjukkan bahwa tidak mungkin melewati semua jembatan tepat satu kali. Nah, ia juga merumuskan prinsip dasar mengenai lintasan pada graf, yang kemudian dikenal sebagai lintasan Euler. Penemuan ini menjadi tonggak awal lahirnya teori graf. Sejak saat itu, teori graf berkembang menjadi cabang penting dalam matematika diskrit dan digunakan dalam berbagai bidang seperti jaringan komputer, transportasi, dan analisis sosial. Jadi singkatnya itu, teori graf bermula dari masalah jembatan Konigsberg yang diselesaikan oleh Leonhard Euler pada tahun 1736. Euler memodelkan wilayah sebagai simpul dan jembatan sebagai sisi, serta membuktikan bahwa tidak semua jembatan dapat dilalui tepat satu kali. Nah, dari sinilah teori graf berkembang menjadi cabang matematika yang penting. Sampai situ apakah paham? Paham. Coba untuk Hilman ceritakan kembali mengenai sejarah graf. Baik, akan saya ceritakan kembali mengenai sejarah graf. Nah, tepat yang tadi Anggun ceritakan bahwa sejarah teori graf berawal dari permasalahan jembatan di Konigsberg. Itu pada tahun 1736. Kota tersebut memiliki 7 jembatan yang menghubungkan beberapa bagian derajat. Dan muncul pertanyaan, apakah semua jembatan bisa dilewati tepat satu kali, lalu kemudian ke titik awal? Nah, masalah ini terlihat sederhana, tetapi pada saat itu belum ada penjelasan yang jelas secara sistematis. Nah, permasalahan ini kemudian dikaji oleh Leonhard Euler dengan cara yang cukup berbeda. Ia tidak fokus pada bentuk peta kota, melainkan menyederhanakannya menjadi model graf, di mana derajat dianggap sebagai simpul atau vertex, dan jembatan sebagai sisi atau edge. Dengan pendekatan ini, masalah yang awalnya rumit menjadi lebih mudah dianalisis secara logis. Nah, dari hasil analisis tersebut, Euler menyimpulkan bahwa lintasan seperti yang diminta tidak mungkin terjadi karena tidak semua simpul memiliki derajat genap. Penemuan ini menjadi awal munculnya teori graf karena untuk pertama kalinya masalah nyata diubah menjadi bentuk matematika yang lebih abstrak. Nah, sejak itu teori graf berkembang dan banyak digunakan untuk berbagai bidang hingga sampai sekarang. Mungkin bisa saya sampaikan cukup sekian.
Baik, apakah ada pertanyaan? Ada. Apa kesimpulan utama Euler terhadap masalah jembatan Koningsbrug? Baik, izin menjawab ya. Nah, jadi Euler itu menyimpulkan bahwa tidak mungkin melewati semua jembatan tepat satu kali, karena jumlah derajat simpul tidak memenuhi syarat lintasan Euler. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin menanyakan lagi. Mungkin bisa diulas kembali tahun berapa jembatan Koningsberg ini dipecahkan dan oleh siapa juga permasalahan tersebut bisa ditemukan. Terima kasih. Nah, jadi masalah jembatan Koningsberg itu dipecahkan pada tahun 1736 oleh Leonhard Euler. Gitu. Apakah ada lagi atau cukup? Sudah cukup. Nah, dari membaca atau mengulas terkait sejarah teori graf, terdapat beberapa hal yang penting yang perlu disadari dan dipikirkan, yaitu yang pertama, konsep matematika sering muncul dari permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teori graf tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berawal dari masalah jembatan Koningsberg yang sederhana namun menantang. Hal ini menunjukkan bahwa matematika memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan nyata. Yang kedua, penyederhanaan masalah merupakan langkah penting dalam pemecahan masalah. Leonhard Euler tidak langsung menyelesaikan masalah dalam bentuk aslinya, tetapi mengubahnya menjadi model yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk simpul dan sisi. Dari sini dapat dipahami bahwa kemampuan memodelkan masalah sangat penting dalam matematika. Nah, yang ketiga itu, solusi yang dihasilkan tidak hanya menjawab satu masalah, tetapi juga melahirkan konsep baru. Jawaban Euler terhadap masalah tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan jembatan, tetapi juga menjadi dasar lahirnya teori graf yang berkembang luas hingga saat ini. Nah, dan yang terakhir itu, teori graf memiliki peran penting dalam berbagai bidang modern, seperti komputer, transportasi, dan teknologi informasi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa konsep yang sederhana dapat memiliki dampak yang besar dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apakah bisa dipahami? Siap, paham. Cukup paham. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.